pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bunyi hukum kekekalan massa adalah di dalam sistem tertutup, massa saat-saat sebelum reaksi sama dengan massa saat sesudah reaksi. Misalnya dalam sistem tertutup itu zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C. Nah, misalnya zat A itu yang bereaksi 2 gram. Kemudian zat B bereaksi sebanyak 5 gram. Berarti zat C yang dihasilkan adalah harus sama dengan jumlah zat yang bereaksi. Berarti 7 gram. Ya. Nah, contoh lain, misalnya zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. 2 zat yang dihasilkan. Nah, misalnya di sini zat A bereaksi ada 2 gram. Kemudian zat B yang bereaksi ada 5 gram. Nah, zat C yang dihasilkan ada 3 gram misalnya ya. Jadi zat D yang harus dihasilkan adalah 4 gram. Jadi ingat prinsip dasarnya bahwa jumlah zat-zat sebelum reaksi harus sama dengan jumlah zat-zat setelah bereaksi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Maksudnya di sini adalah senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata itu mempunyai komposisi yang sama. Misalnya H2O, air ya. Air ini walaupun ditemukan di tempat yang berbeda, kemudian cara buatnya berbeda, air itu tetap perbandingannya adalah 2 atom H dan 1 atom O. Nah, kita ketahui bahwa H2O ini berasal dari 2 atom H dan berbanding dengan 1 atom O. Di dalam sistem periodik bahwa nomor massa atom H itu 1, massa atom H 1, sementara nomor massa atom O itu adalah 16. Nah, perbandingannya gimana? Perbandingannya adalah di sini 2 atom H berarti 2 kali 1. Dan 1 atom O berarti 1 kali 16. Berarti 2 banding 16 atau sama saja kalau kita sederhanakan 1 banding 8. Nah, ini adalah perbandingan tetap ya. Apabila ada senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan yang berbeda, maka senyawanya pasti bukan air. Misalnya pada hidrogen peroksida ya. Misalnya H2O2. Nah, di sini 2 atom H dan 2 atom O. Nah, coba kita lihat. 2 atom H akan berbanding dengan 2 atom O. Nah, kita lihat tadi ya, kalau nomor massa atom H itu 1, sementara O itu 16. Ya. Jadi, 2 atom H berarti 2 kali 1. 2 atom O berarti 2 kali 16. Berarti 2 banding 32. Nah, kalau kita sederhanakan berarti 1 banding 16. Ya. Nah, perbandingannya berbeda walaupun disusun dengan atom-atom yang sama, yaitu atom H dan atom O. Kalau perbandingannya 1 banding 16, berarti zatnya beda. Dia adalah H2O2. Nah, kalau perbandingannya 1 banding 8, berarti zatnya adalah H2O. Nah, di sini ada soal, yaitu perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen dalam air. Jadi ada unsur oksigen
dan hidrogen. Perbandingannya adalah 8:1. Nah, di soal dikatakan bahwa jika 100 gram unsur oksigen, jadi unsur oksigen ini ada 100 gram. Dan hidrogen ada 3 gram. 3 gram. Nah, ingat ya, perbandingan tetap. Kalau 1 gram pada hidrogen berarti di oksigen 8 gram. Nah, sekarang kalau 3 gram di hidrogen berarti 3 gram untuk mendapatkan 3 gram berarti dikali 3 ya. Dikali 3 ya. Berarti kalau dikali 3 di hidrogen, oksigen juga harus dikali 3 supaya perbandingannya selalu tetap. Nah, karena oksigen dikali 3 atau 8 kali 3 itu hasilnya 24. Jadi kalau hidrogennya 3 gram, oksigennya harus 24 gram. Nah, berarti kesimpulannya bahwa oksigen ada yang sisa ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, berapa gram air yang dihasilkan? Nah, kita lihat 24 gram oksigen ditambah dengan 3 gram hidrogen. Jadi untuk menghasilkan air, hukum kekekalan massa ya, berarti 24 tambah 3, 27 gram air yang dihasilkan. H2O yang dihasilkan. Nah, demikianlah hukum perbandingan tetap. Nah, seandainya soal menanyakan berapa gram oksigen yang sisa, berarti oksigen yang sisa atau yang tidak bereaksi, oksigen yang sisa atau tidak bereaksi itu adalah 100 gram dikurang yang ada ya, dikurang yang bereaksi. Berarti sisanya adalah 76 gram. Nah, itu kalau ditanyakan berapa gram oksigen yang sisa. Nah, kalau ditanyakan berapa gram oksigen yang bereaksi berarti 24. Berapa gram hidrogen yang bereaksi berarti 3. Habis semua yang tersedia, karena yang disediakan ada 3 gram. Berarti habis semuanya bereaksi. Jadi demikianlah prinsip dari hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya, perbandingannya selalu tetap.